5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan Musimnya, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kita akan mencari informasi mengenai dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Nah, lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai adik-adik. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita adik-adik. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah akan cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah itu merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti akan menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah itu bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan adik-adik. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, lalu dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Nah, berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama akan menimbulkan bau busuk yang otomatis akan terjadi pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh kepada orang yang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Nah, hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Lalu akibat yang kedua adalah dapat menyebabkan banjir adik-adik. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungainya akan meluap dan alhasil terjadilah banjir. Yang ketiga adalah menimbulkan penyakit. Nah, sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan ya masyarakat sendiri adik-adik. Nah, macam-macam penyakit yang bisa ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernafasan, gatal-gatal, dan lain-lain.
Akibat yang ketiga adalah akan mencemari air atau sungai atau laut adik-adik. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan masyarakat. Antara lain akan mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, akibat jika kita itu membuang sampah sembarangan. Adik-adik, kalian bisa menuliskan 5 informasi penting yang kalian temukan dari bacaan tadi. Nah, kalian bisa tempelkan kertas yang berisikan informasi tadi di dinding kelas kalian masing-masing adik-adik. Misalnya nih adik-adik, dari bacaan tadi kita menemukan informasi penting. Yang pertama adalah lingkungan itu sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Nah, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya bebas dari debu, sampah, dan bau. Lalu, sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah akan cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya itu menghasilkan sampah yang banyak. Nah, menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah itu bukanlah masalah. Padahal sampah itu merupakan masalah terbesar bagi lingkungan. Nah, akibat membuang sampah sembarangan yaitu menimbulkan bau busuk, dapat menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, dan akan mencemari air. Itu informasi penting dari bacaan tadi. Adik-adik, untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, adik-adik, kalian bisa bermain peran memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kalian pasti diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan. Nah, kalian bisa mempersiapkan kegiatan penyuluhan dengan melengkapi format berikut ini. Nah, apa tujuan penyuluhannya? Sasarannya siapa? Lalu topik yang akan disampaikan dalam penyuluhan apa? Dan tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan itu apa? Contohnya seperti ini adik-adik. Tujuan penyuluhannya apa? Misalnya mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakat. Lalu sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar rumah kita. Lalu topiknya tentang daur ulang sampah dan tanggung jawabnya apa? Nah, tanggung jawab masyarakat ini menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi kalian bisa kembangkan tentang penyuluhan ini adik-adik. Lingkungan hidup yang nyaman bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan hidup. Supaya hidup kita seimbang, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan hobi kita adik-adik. Nah, anak-anak di lingkungan tempat tinggal Siti itu gemar sekali menari. Ayo kalian berlatih menari bersama mereka. Nah, kalian bisa melatih kembali kelincahan dan kelenturan ketika kalian menarikan tari gantar. Ingatlah kembali gerakan-gerakan dasar pada tari gantar, lalu kalian berlatih menari tari gantar tersebut dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.